Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Maaf ya karena mengganggu waktunya, seharusnya udah pada kondur tapi saya minta waktunya sebentar. Nah, ini terkait tugas saya sebagai CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Banjarnegara. Ini akan memberikan materi ya. Sharing sebenarnya Bu, bukan memberikan materi. Kita sama-sama sharing. Ini materinya tentang modul 4, itu budaya positif. Peran menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, menurut filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai kebijakan yang disepakati. Kaitan nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dengan budaya positif di sekolah, bahwa budaya positif di sekolah harus mempunyai fondasi yang kuat supaya dapat mendorong terwujudnya budaya positif sekolah. Di antaranya harus mengimplementasikan sekolah secara terukur dan berkolaborasi. Hal yang dapat memperkuat adalah bagaimana seorang guru dapat menerapkan dan menguatkan nilai peran guru penggerak. Nah, di sini budaya positif itu terdiri dari yang pertama disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melaksanakan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas, yaitu prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, ini kan nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu misalnya ya, nah ini kan pas ya di awal semester. Kalau kita mau masuk ke kelas, nah kita ada peraturan, menciptakan peraturan kelas dulu. Misalnya kalau peraturan kelas yang pertama ini umum ya, harap kita biasanya menggunakan peraturannya menggunakan positif. Berarti masuk ke kelas tepat waktu, tapi jangan menggunakan masuk kelas tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Nah, ini peraturan sekolah atau yang dalam materinya itu keyakinan kelas. Insya Allah ini semua guru menerapkan di awal pembelajaran. Nah, keyakinan kelas menjadi peraturan kelas. Nah, biasanya kalau udah jadi peraturan kelas, kalau misalnya siswa tidak melaksanakannya, berarti kita akan memberikan sanksi atau hukuman. Nah, ini. Terus yang kedua, posisi kontrol sebagai guru. Nah, untuk siswa posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, biasanya kan bukan hanya penghukum atau pembuat rasa bersalah sebagai teman. Sering sharing kan, oh ya, misalnya ada masalah, kita sering sharing kan sama siswa kita ya. Nah, itu. Saya pemantau hanya memantau saja. Misalnya kita ada tugas apa, saya juga sering ya misalnya karena tugas tambahannya sebagai administrasi seperti itu. Nah, ada tugas, anak diberi tugas. Nah, bukan hanya diberi tugas saja. Nah, kita juga memantau. Sekali walaupun kita di kantor, ya sekali memantau ke kelas. Tidak hanya dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja, anak bisa pergi ke kantin atau pergi kemana. Nah, ini. Terus selanjutnya manajer. Nah, oke, ini yang manajer. Ini juga. Yang kedua adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama kebutuhan fisiologis. Yang kedua rasa aman. Ketiga rasa memiliki dan kasih sayang. 4 penghargaan. 5 aktualisasi diri. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Kedua validasi tindakan salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kalau segitiga restitusi itu biasanya kalau siswa kita bukan membuat masalah ya, tidak sengaja membuat masalah. Nah, kita sebagai guru itu biasanya menstabilkan identitas. Biasanya kalau ada masalah kan lebih dari 1 siswa. Nah, yang satu kan biasanya misalnya ya kasusnya anak memukul siswa, yang mukul siapa dulu? Berarti yang salah kan yang mukul. Nah, tapi kan ada
alasannya. Nah, kita menggali alasannya apa. Terus validasi tindakan salah. Oke, yang salah berarti yang mukul. Nah, terus menanyakan keyakinan. Nah, itu tindakan mukul itu benar apa enggak? Nah, ini contoh segitiga restitusi. Kita jangan langsung, oh iya kamu salah, tapi kita menggali alasannya itu apa. Nah, itu menggunakan segitiga restitusi. Oke. Nah, ini tentang modul keempat, kebijakan positif. Oh ya. Terima ini baik. Jadi kita tentang yang pertama mengenai disiplin, teori motivasi, nilai kebajikan universal, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ada Bu.